Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abel Eka Putra dengan NIM H0712310888 dari program studi Sistem Informasi. Saya akan memaparkan hasil tugas saya yaitu normalisasi database pada mata kuliah Sistem Basic Data. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu normalisasi dalam database. Normalisasi dalam database adalah teknik yang digunakan dalam perancangan database untuk memastikan struktur tabelnya efisien dan terorganisir. Tujuannya adalah yang pertama yaitu mengurangi redundansi, menghilangkan pengulangan data yang tidak diperlukan. Yang kedua yaitu meningkatkan integritas data, memastikan data konsisten dan valid melalui hubungan logis antara tabel. Ada tahap, tiga tingkatan dalam normalisasi data, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, yang pertama yaitu 1NF. Kita bisa melihat pada tabel sebelum normalisasi terdapat kolom NIM, nama mahasiswa, mata kuliah nilai, dosen, dan telepon. Di dalam sini kita perlu menormalisasinya karena pada satu kolom terdapat dua nilai, seperti pada mata kuliah nilai terdapat isinya itu mata kuliah A, fisika B. Nah, di sini kan dalam satu kolom itu ada dua value, yaitu nama mata kuliahnya dan nilai yang didapat di situ. Dan pada bagian dosen juga terdapat dua value, yaitu dua nama dosen berdasarkan mata kuliah yang ada di kolom mata kuliah nilai. Untuk menormalisasinya, pertama kita menggunakan tingkatan pertama yaitu 1NF. Seperti yang kita lihat, kriteria dari 1NF adalah semua kolom memiliki data atomik atau tidak terpecah-pecah. Tidak ada kolom yang berisi array, list, atau atribut multi-value. Tapi kita lihat pada tabel setelah normalisasi, terdapat kolom NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai, dosen, dan telepon. Nah, di sini kita bisa melihat ada kolom baru yaitu kolom nilai. Di sini kita memisahkan untuk misal mata kuliah tadi itu ada yang dalam satu kolom terdapat dua mata kuliah dan nilainya. Sekarang kita mengubahnya menjadi dua baris untuk setiap pengulangan mata kuliah tadi. Nah, di sini kita bisa melihat NIM-nya itu bukan, jumlah datanya itu sudah jadi 6, mana dipisahkan nilainya, nilai dengan mata kuliah, dan dipisahkan juga dosen-dosen yang terkait mata kuliah itu. Yang kedua yaitu 2NF. Kriteria dari 2NF yaitu yang pertama sudah memenuhi 1NF, yaitu tidak ada duplikasi, tidak ada double value dalam satu kolom, dan semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada kunci primer, tidak ada dependensi parsial. Nah, pada kolom mata kuliah kita ubah lagi, kita pisahkan. Di sini kita kasihkan ID untuk mata kuliah, kita bikinkan tabel baru. Nah, untuk mahasiswa juga kita bikinkan juga tabel baru. Di sini mahasiswa mengambil kolom yang tadi tuh dipisahkan, ambil NIM, nama, dan telepon, semua terkait dengan mahasiswa. Nah, untuk nilai mahasiswa, di sini kita kan buat mata kuliah tadi dengan ID-nya. Nah, di sini kita ambil lagi NIM NIM-nya itu dengan reference dari mahasiswa, artinya memforeign key dari tabel mahasiswa dan mata kuliah ID-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ambil ID mata kuliah dan NIM.
dan kita bisa letakkan nilainya. Ini adalah tingkat 2NF untuk normalisasi database. Yang ketiga yaitu 3NF. Kriterianya itu sudah memenuhi 2NF. Tidak ada atribut non-primer yang bergantung transitif pada kunci primer. Pada hasil 2NF tadi kan dosen belum diubah. Atribut dosen di label normalisasi 1NF dapat menyebabkan redundansi dan dependensi transitif melalui mata kuliah. Nah, maka dari itu dosen di sini kita pisahkan lagi dari tabel tadi. Kita buat tabel baru yaitu dosen ID dan nama dosennya. Nah, untuk menghubungkan mata kuliah ID dengan dosen untuk menghubungkan mata kuliah dan dosen yang seperti kayak mata kuliah ini diajari oleh dosen siapa, kita membuat tabel pengajaran. Nah, ini tingkat 3NF itu yang lebih rinci lagi, di mana kita ambil saja ID dosen yang kita buat tadi dari tabel dosen dan ID mata kuliah yang dibuat di 2NF tadi. Maka kita sudah membentuk tabel pengajaran untuk menghubungkan dosen dan mata kuliah yang diajarkan. Baik, kesimpulannya, normalisasi dalam database bertujuan untuk mengorganisir data menjadi struktur yang lebih efisien dan bebas dari redundansi. Proses dimulai dengan 1NF yang mengubah data ke bentuk atomik seperti tadi, yang dimana ada data mata kuliah dan nilai itu langsung dua di dalam satu kolom. Dan juga dosen, pada kolom dosen ada dua dosen dalam satu kolom. Itu diubah jadi berbaris. Jadi cuman ada satu baris, satu isi dalam setiap kolom dalam satu baris. Proses dimulai dengan 1NF yang mengubah data ke bentuk atomik dan memastikan setiap atribut hanya memiliki satu nilai. Selanjutnya, 2NF memisahkan tabel berdasarkan dependensi penuh terhadap kunci primer, memastikan semua atribut non-primer terhubung langsung ke kunci primer. Akhirnya, di 3NF, kita menghilangkan dependensi transitif, memisahkan tabel dosen untuk memastikan bahwa setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama tabelnya. Dengan normalisasi ini, data menjadi lebih terstruktur, integritas terjaga, dan anomali dapat dihindari, membuat sistem lebih mudah dipelihara. Baik, sekian dari saya. Kurang dan maafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.